Jadi teman-teman, wanita yang hanya pakai jilbab atau pakai cadar tetapi tidak menutupi kecantikannya masih keluar di jalan depan pria yang non mahram dan kecantikannya masih nampak. Kecantikannya itu bisa melalui makeup, bisa melalui baju yang ketat, bisa melalui apapun. Wanita lebih mengerti soal ini. Kalau keluar depan pria dan kecantikannya masih nampak, maka ibadahnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita ini pria dan wanita, laki-laki dan perempuan, hanya dua saja. Soalnya akhir-akhir ini muncul beberapa kelompok orang yang mau yang mengaku lah 3, 4, 5, hanya dua saja, laki-laki dan perempuan, selain itu tidak ada. Laki-laki dan perempuan itu setara dari segi derajat. Apa artinya? Laki-laki tidak lebih mulia dari wanita, dari perempuan, dan perempuan tidak lebih mulia dari laki-laki. Jadi setara dari segi derajat, tetapi tidak setara dari segi hak dan kewajiban. Hak laki-laki berbeda dengan hak perempuan. Kewajiban laki-laki berbeda dengan kewajiban perempuan. Saya misalnya kasih satu contoh. Pria itu ada perintah yang jelas dalam Al-Quran untuk menafkahi istrinya. Perintah yang jelas. Pria yang tidak menafkahi istrinya itu pria yang berdosa. Wajib menafkahi istrinya. Itu bukan pilihan. Beda dengan wanita. Wanita tidak wajib menafkahi keluarganya. Bahkan tidak wajib menafkahi diri sendiri. Wanita dalam Islam itu tidak wajib mengeluarkan duit sama sekali. Kalau ayahnya masih hidup dan dia belum nikah, ayahnya yang bertanggung jawab untuk menafkahi dia. Kalau ayahnya tidak ada atau misalnya sudah nikah, maka suaminya yang bertanggung jawab menafkahi dia. Kalau tidak ada ayah, tidak ada suami, maka pemimpin muslim yang bertanggung jawab menafkahi dia. Itu dalam Islam, dalam syariah Islam seperti itu. Jadi kewajibannya berbeda teman-teman. Ada juga satu perintah, satu kewajiban atas wanita yang tidak diperintahkan kepada pria. Seperti apa? Ada dua teman-teman. Yang pertama adalah menutupi kecantikannya depan pria yang non mahram. Yang kedua adalah pakai jilbab atau cadar. Jadi ada dua teman-teman. Menutupi kecantikannya dan yang kedua menutupi rambutnya atau rambutnya dan wajahnya. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa kewajiban itu ada dua. Banyak yang berjilbab tetapi tidak menutupi kecantikannya. Banyak yang bercadar tetapi tidak menutupi kecantikannya. Menutupi kecantikan itu adalah perintah sama seperti perintah jilbab, sama seperti perintah cadar kalau memang ada. Nanti kita akan bahas insyaAllah. Jadi teman-teman, wanita yang hanya pakai jilbab atau pakai cadar tetapi tidak menutupi kecantikannya masih keluar di jalan depan pria yang non mahram dan kecantikannya masih nampak. Kecantikannya itu bisa melalui makeup, bisa melalui baju yang ketat, bisa melalui apapun. Wanita lebih mengerti soal ini. Kalau keluar depan pria dan kecantikannya masih nampak, maka ibadahnya belum full, belum lengkap. Dia hanya melaksanakan separuh, yaitu menutupi rambut. Sebaliknya juga sama. Kalau dia menutupi kecantikannya tetapi tidak menutupi rambutnya atau rambutnya dan wajahnya, maka ibadahnya juga belum lengkap, belum full. Hanya separuh saja. Dan teman-teman, biar saya jelaskan di awal, tidak melaksanakan salah satu hal ini belum tentu dia wanita yang buruk. Karena sayangnya masih banyak yang mengira wanita yang tidak berjilbab itu wanita yang buruk, wanita yang akhlaknya buruk. Dan ini salah besar. Wanita yang tidak berjilbab itu wanita yang belum mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi belum tentu akhlaknya buruk. Ini dua hal yang berbeda. Karena kita masih bisa ketemu wanita yang berjilbab tetapi akhlaknya buruk. Jadi ini dua hal yang berbeda teman-teman. Bisa jadi tidak berjilbab tetapi akhlaknya baik. Tetapi tetap harus kita jelaskan bahwa tidak berjilbab itu belum mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik ya syabab, semua ulama as-salaf wal khalaf sudah sepakat bahwa wanita ada dua perintah ini, ada dua kewajiban ini. Biar kita mengetahui kira-kira yang diperintahkan itu adalah jilbab atau cadar. Kita lihat kondisi dan keadaan sahabiyat,
wanita-wanita yang hidup di sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira mereka pakai jilbab atau mereka pakai cadar. Taib. Kalau kita lihat keadaan istri-istri Rasulullah, mereka punya beberapa hukum yang khusus yang tidak berlaku kepada wanita-wanita yang lain. Misalnya, salah satunya, istri Rasulullah tidak boleh dilarang menikah setelah Rasulullah meninggal dunia. Beda dengan wanita yang lain. Wanita yang lain kalau suaminya meninggal dunia bisa menikah sekali, kalau meninggal lagi bisa menikah lagi, itu bebas, tidak ada batasan. Beda dengan istri-istri Rasulullah. Yang kedua, istri Rasulullah tidak boleh berinteraksi dengan pria yang non-mahram sama sekali, kecuali kalau ada hijab, ada penghalang, teman-teman. Makanya istri-istri Rasulullah setelah Rasulullah meninggal, mereka itu kalau berinteraksi dengan pria yang non-mahram ada penghalang, bukan hanya sekedar cadar, teman-teman. Seluruh wajahnya ditutupi. Itu beda dengan wanita-wanita yang lain. Wanita-wanita yang lain diperintahkan untuk jilbab atau untuk cadar. Jadi ini yang pertama. Ini kondisi dan keadaan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira bagaimana dengan kondisi dan keadaan wanita-wanita sahabiyat yang hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Taib, kebanyakan mereka pakai cadar. Kebanyakan mereka pakai cadar. Dan masih ada juga yang pakai jilbab. Berarti kurang lebih seperti di zaman kita ini. Ada yang pakai cadar, ada yang pakai jilbab. Baik Umar, jadi sekarang bagaimana ya? Cadar itu wajib atau enggak? Biar saya jelaskan pendapat 4 imam mazhab. Dan teman-teman, kalau kita belajar al-fiqh ala al-madhahib al-arba'ah, fiqh 4 mazhab itu, kita harus ketahui bahwa kadang-kadang di satu mazhab ada lebih dari satu pendapat. Ada pendapat imamnya, misalnya pendapat Imam Syafi'i, dan ada pendapat murid-muridnya. Kadang-kadang pendapat murid-muridnya itu sama dengan pendapat imam, dan kadang-kadang pendapat murid-muridnya beda dengan pendapat imam. Jadi terdapat di satu mazhab bisa lebih dari satu pendapat, teman-teman. Mazhab yang pertama, mazhab Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam mazhab Hanbali, cadar itu wajib, teman-teman. Walaupun ada beberapa dari murid Imam Ahmad bin Hanbal tidak mewajibkan cadar, tetapi kita bisa menyimpulkan secara keseluruhan bahwa dalam mazhab Hanbali cadar itu wajib. Mazhab Hanbali itu yang dipakai di Arab Saudi, makanya mayoritas wanita Arab Saudi bercadar. Pendapat Imam Malik, mazhab Maliki, cadar bukan wajib, tidak wajib, dan tidak mustahab juga, teman-teman. Jadi cadar dalam mazhab Maliki itu hukumnya mubah. Mau lakukan silahkan, tidak mau lakukan silahkan. Pendapat ketiga, mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Dan ini kurang lebih seperti mazhab Maliki, teman-teman. Hukumnya antara mubah dan mustahab. Mubah itu boleh, silakan, mau lakukan silakan, nggak mau silakan, dan mustahab itu artinya disarankan. Dan pendapat keempat, teman-teman, mazhab Syafi'i, ini yang mungkin ditunggu-tunggu. Dalam mazhab Syafi'i, cadar itu wajib, teman-teman. Mungkin banyak yang bertanya, berarti kita di Indonesia itu wanitanya berdosa, Ustaz, betul kan? Kan di Indonesia orang biasanya kebanyakan dari kita pakai mazhab Syafi'i, berarti wanita tidak mengikuti mazhabnya, berarti berdosa. Dan ini salah juga, teman-teman. Ada beberapa poin penting yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, betul pendapat Imam Syafi'i cadar itu wajib, tetapi pendapat beberapa dari muridnya cadar itu mustahab. Yang kedua, kita mengikuti agama Islam. Kita beragama Islam. Mazhab bukan agama kita. Mazhab itu artinya pemahaman. Jadi misalnya kalau kita bilang mazhab Syafi'i, itu artinya pemahaman Imam Syafi'i yang ilmunya sudah luar biasa terhadap satu masalah. Mazhab Imam Abu Hanifah An-Nu'man, berarti ini artinya pemahaman Imam Abu Hanifah terhadap satu masalah. Mazhab Maliki, pemahaman atau jalan atau pemikiran Imam Malik terhadap suatu masalah, teman-teman. Jadi tidak semua pendapat dalam satu mazhab itu harus diikuti. Tidak harus terikat dengan semua pendapat yang ada di satu mazhab ini. Bahkan Imam Ghazali, teman-teman, ketika kita buka kitab Ihya Ulumuddin,
yang dikarang oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali itu salah satu ulama besar mazhab Syafi'i, teman-teman. Dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada beberapa masalah yang Imam Syafi'i Imam Ghazali tidak sependapat dengan Imam Syafi'i, gurunya, ya. Imam Ghazali itu ulama mazhab Syafi'i, tidak sependapat dengan Imam Syafi'i, dan Imam Ghazali memilih untuk mengikuti pendapat imam yang lain. Jadi tidak semua pendapat yang di satu mazhab itu harus diikuti 100%. Selama ada pendapat di mazhab lain, termasuk 4 mazhab ini yang memperbolehkan, maka boleh kita ikuti. Karena 4 mazhab ini sudah diakui oleh seluruh umat, teman-teman. Apalagi beberapa dari sahabiyat, wanita-wanita yang hidup sezaman dengan Rasulullah SAW yang pakai jilbab, tidak pakai cadar. Ada beberapa dari mereka pakai jilbab saja. Baik ya syabab, ayo kita buat kesimpulan yang sangat sederhana insyaAllah. Pendapat umat sendiri, ini pendapat yang saya yakini. Cadar tidak wajib tetapi mustahab, disarankan teman-teman. Yang pasti jilbab wajib, itu yang pasti ya teman-teman. Tetapi tidak boleh kalau ada yang mewajibkan cadar kita tuduh Wahabi misalnya. Tidak boleh, karena ada salah satu imam 4 mazhab yang mewajibkan cadar, maka tidak boleh. Termasuk Imam Syafi'i sendiri yang kita pakai mazhabnya di sini di Indonesia. Makanya kita tidak boleh langsung tuduh pakai cadar itu Wahabi, pakai cadar itu ekstrim, ya. Tidak boleh seperti itu. Yang pasti jilbab itu wajib. Jaga jilbab dengan baik dulu, karena masih ada banyak di masyarakat kita, kalau misalnya pesan GoFood, dia itu wanita berjilbab, ya. Kalau pesan GoFood, pesan makanan, ya, ada kurir keluar dari rumah, ambil paketnya, tidak pakai jilbab. Ditanya kenapa? Ini masih di dalam rumah Ustaz. Enggak, jilbab itu bukan soal di dalam rumah atau di luar rumah. Jilbab itu depan pria yang non mahram, maka jilbabnya dijaga, ya. Depan Gojek, depan GoFood, itu wajib kita menjaga jilbabnya. Atau misalnya, dan kadang-kadang tradisi ini ada di Mesir juga. Ini tradisi yang saya sangat tidak suka sebenarnya. Apa itu? Ketika ada resepsi, lepas jilbab. Ini pengantin perempuan lepas jilbab di resepsi supaya nampak lebih cantik. Ini kan katanya sekali seumur hidup, ya. Jadi nggak perlu pakai jilbab. Ini salah. Mulai kehidupan baru, mulai rumah tangga dengan maksiat. Mana bisa rumah tangga ini berkah? Atau misalnya ada tamu yang diundang, tamu perempuan, biar dia nampak cantik juga, dia lepas jilbab di resepsi. Ini sangat bahaya, teman-teman. Tetapi ada satu hal juga yang Umar mau sampaikan kepada akhwat yang sudah bercadar. Jangan menganggap akhwat lain yang belum bercadar rendah atau keimanannya tidak kuat. Kepada akhwat yang sudah bercadar, yang sudah berjilbab, jangan menganggap akhwat lain yang belum berjilbab, belum bercadar itu rendah atau keimanannya tidak kuat. Mending doakan mereka supaya mereka bercadar, supaya mereka berjilbab. Karena cadar itu hukumnya mustahab. Tetapi sombong dengan ibadah, ujub dengan ibadah itu hukumnya haram, teman-teman. Pertanyaan terakhir, apakah istri Umar sendiri bercadar atau tidak? Baik, sebenarnya saya tidak suka membahas persoalan yang pribadi, persoalan kehidupan pribadi, karena ini kan channel yang dakwah, menyebarkan ilmu, bukan membahas kehidupan pribadi ustaz. Tidak usah fokus sama ustaznya, fokus sama ilmunya saja. Tetapi biar saya menjawab, istri saya tidak bercadar. Tetapi saya menyampaikan kepada beliau, kalau mau bercadar, saya support, saya dukung, karena cadar itu mustahab, karena ada pahalanya insya Allah. Tetapi kalau sudah memutuskan untuk bercadar, sudah tidak boleh dilepas lagi. Ini bukan soal main-main. Kalau sudah memutuskan cadar, sudah cadar selamanya insya Allah. Jadi kalau belum bisa memutuskan, ya jangan bercadar dulu sampai benar-benar kuat, sampai benar-benar merasa mau bercadar. Yang pasti yang harus itu jilbabnya, pakaiannya syar'i. Itu yang saya sampaikan kepada istri saya. Karena cadar itu termasuk ibadah. Kalau kita mau laksanakan, kita laksanakan dengan baik, dengan konsisten. Bukan misalnya satu hari pakai cadar, satu hari lepas, satu hari pakai cadar, satu hari lepas. Ini kurang cocok, teman-teman. Baik teman-teman, semoga insya Allah kajian hari ini bermanfaat.